Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Mutiati Kamelia dan rekan saya Novia Wulandari. Kami dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pancasakti Kampus C. Hari ini kami akan, melakukan demonstrasi serta, laporan terhadap aplikasi sistem informasi data pasien untuk bidan bahagia. Kita akan mulai dari membahas latar belakang pada, sistem ini. Untuk Mbak Novi saya persilakan. Dahulu penginputan dilakukan secara manual yang memakan waktu dan membuat kesulitan tenaga medis jika dibutuhkan pencarian data pasien. Resiko tinggi atas kehilangan data juga membuat hal ini riskan. Oleh karena itu, kemajuan teknologi yang pesat ini tenaga medis membutuhkan sistem informasi untuk input pasien yang membantu tenaga medis mengelola data pasien secara komputerisasi. Meski banyak memiliki resiko tersendiri, tapi hal ini membantu banyak terhadap tenaga medis dan tidak memakan tempat atau waktu yang banyak. Nah, tujuan utama sistem ini mempermudah input pasien, mempercepat pencarian data pasien, mempermudah penyimpanan data pasien, mengurangi kesalahan pencatatan manual, meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan, yang tadi. Di sini saya akan membicarakan tentang gambaran sistemnya. Jadi di sini kita menggunakan Flutter berbasis Flutter, jadi dia bisa Android, bisa di web juga. Terus kita juga database-nya pakai MySQL. Ya, di pendahuluan ada database-nya pakai MySQL. Lalu kita menggunakan API Laravel, yaitu penghubung antara aplikasi Flutter dengan database sehingga pengolahan data dilakukan di server secara terpusat. Jadi kalau misalkan pemilihan Laravel ini juga biar data ini aman. Kalau misalkan teman-teman lihat diagram ini. Nah, dengan API Laravel, proses dari Flutter ke database akan lebih aman dan struktur. Selain itu memudahkan pertukaran respon dan request-nya, juga mengelola database, juga menjadi pengelola proses data center-nya. Nah, setelah itu, sistem ini juga menggunakan konsep client server. Nah, eh, client server ini sebagai penghubung antara aplikasi Flutter, sorry dulu. Client server di mana sih? Nah, sistem ini, juga menggunakan konsep client server, di mana servernya ini si Flutter, lalu servernya, maaf, kliennya ini Flutter, servernya ini API si Laravel ini. Nah, dia, ini konsep client server ini di mana, aplikasi meminta data ke server, lalu server akan memproses dan mengirimkan hasil kembali ke server, ke aplikasinya. Jadi si klien ini minta request dulu, nanti si server ini proses data, terus habis itu kirim respon lagi ke Flutter-nya. Nah, responnya ini contohnya kayak gini. Ini pakai Thunder. Ini misalkan kita salin ini dulu. Bentar. Ini request. Post. Nah, ini tinggal hapus aja. Nah, gini. Ini kita badinya. Ini kita ubah 6 angka di belakang, ngasal aja. Namanya jadi Putri Andini. Umurnya
coba kasih. Nanti kalau kita send, nah ini biasanya sukses, cuman di sini saya settingnya pasnya terdaftar berarti ini sukses. Untuk ini contoh ini, jadi si Flutter-nya ini request, nanti di sini direspon, nanti di sini diproses, habis itu diresponnya contohnya seperti ini ya. Tahu kalau misalkan mau lihat ininya bisa kayak gini. Biasanya sih kayak gini. Tuh, satu sukses gitu. Lalu, sistem ini juga dilengkapi autentifikasinya itu berupa masukin PIN. Nah, jika misalkan kita, zaman sekarang orang kebanyakan HP-nya itu diamanin pakai PIN atau pola. Nah, nanti bentuknya tuh akan seperti ini. Kenapa? Karena, bidan bahagia ini masih berskala kecil dan kita belum bisa menaruh fitur login. Eee selain itu juga kalau misalkan cuma masukin PIN kayak gini akan lebih sederhana dan masih bisa dipastikan aman. Karena nanti, si staff kebetulan, di sini single user ya, jadi usernya ini hanya satu. Nah, jadi staff, baik itu bidan ataupun staff siapapun dia ini mulai, ketika masuk ke sistem akan menampilkan, eee, halaman di mana mereka diminta untuk menginput PIN gitu. Kalau PIN-nya benar, mereka akan masuk aplikasi, tapi kalau PIN-nya salah nanti akan ada, pesan kalau aksesnya ditolak. Nanti meskipun hanya sesederhana ini, bisa dipastikan data pasien aman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistemnya, di mana di sini karena sekali lagi kita menggunakan konsep client server, Flutter-nya ini sebagai front end atau kliennya, lalu Laravel ini sebagai server atau back end ya, lalu untuk pengelolaan data serta komunikasi itu dengan database-nya itu yaitu MySQL. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gambar di atas ini, Flutter mengirimkan request ke API Laravel. Jadi kirimin request melalui jaringan. Tadi kan sebelumnya saya bilang localhost itu nggak pakai jaringan ya. Mohon maaf, revisi. Tetap pakai jaringan ya. Ini dia mengirim request atau terus abis itu requestnya ini dikelola diambil di database ya. Dan untuk mengakses database, setelah data diproses, API mengirim kembali respon ke Flutter ya. Responnya hasilnya kayak tadi untuk ditampilkan ke pengguna. Nanti tertampil gitulah hasilnya. Nanti di demo akan saya jelaskan. Nah, ada juga batasan sistem. Sistem belum menerapkan manajemen secara lengkap seperti username, password, dan pembagian hak akses. Selain itu, sistem masih dijalankan pada server localhost karena keperluan pengujian dan pengembangan. Lalu sistem ini hanya masih dirancang dengan satu pasien, satu anamnesa, satu hasil rekam medis. Yang berarti ketika pasien datang ke bidan kembali, staf harus membuat kembali data baru pasien. Nah, kesimpulannya, sistem membantu pengelolaan data pasien, pelayanan menjadi lebih cepat dan rapi, data tersimpan terkomputerisasi, mudah digunakan oleh bidan, keamanan dasar menggunakan PIN, siap dikembangkan ke web online. Nah, lalu ini ada model diagram pendukungnya. Kita punya IRD kita seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini untuk IRD-nya. Lalu di sini ada use case. Tadi kan saya bilang dia ini satu user ya, tapi kita punya autentifikasinya meskipun tidak berupa login seperti yang sudah dijelaskan Mbak Nopi tentang batasan sistem ya. Di sini hanya satu user, lalu di sini user punya autentifikasi penggunaan, mengolah data pasien, baik tambah, edit maupun hapus, lalu mengolah data pasien, baik tambah, edit maupun hapus, mengelola hasil, melihat data yang sudah diinput. Lalu untuk UML activity-nya,
karena UML activity ini lebih realistis. Jadi di sini biasanya setelah masuk kita setelah mulai aplikasi akan tampil halaman untuk memasukkan PIN. Kalau PIN-nya tidak valid, tampil pesan error. Lalu kalau misalkan dia PIN-nya benar, langsung masuk halaman home, lalu pilih menu data pasien nanti itu. Lalu request API akan berjalan dan database nanti di sini akan muncul data pasien ada apa enggak. Kalau enggak ada, nanti kita akan jadi setelah database ini setelah ditampilkan lagi di Flutter, nanti cari dulu nih pasiennya udah ada apa belum. Kalau misalkan pasiennya belum ada, nanti tinggal tekan tombol tambah, di input datanya, nanti diulang lagi prosesnya kayak tadi. Terus habis itu kalau misalkan datanya ada, kita tinggal pencet, terus pilih, terus kita bisa kelola mau diedit apa tuh dihapus. Kalau misalkan diedit, kita tinggal kirim perubahannya, selesai. Nanti selanjutnya kalau untuk UML sequence-nya, nanti kalau mulai dari autentifikasi penggunanya sama kayak tadi. Jadi buka aplikasi, nanti tampil form PIN, input PIN-nya, validasi PIN. Kalau PIN benar masuk ke homepage, kalau PIN salah, tampil pesan PIN salah. Ya. Terus kalau input pasiennya, nanti buka menu data pasien, lalu API dan database akan berjalan, lalu respon JSON-nya mengirim kalau tampilan daftar pasien. Nanti kita tinggal input mau tambah, edit atau hapus. Nanti Flutter mengirim request, diproses ke perubahan, status berhasil, kirim respon, tampilannya terubah. Nah, kalau input anamnesa juga sama kayak pasien, ya. Jadi pilih pasiennya, terus kirim request, masuk, data anamnesanya, kirim respon ke Flutter, tampil data anamnesa, tinggal mau tambah, edit atau hapus. Dan seperti itu, sama halnya dengan rekam medis. Lalu ini untuk UML kelasnya, ya, sesuai 3 identitas tadi, kita punya 3 entitas dengan itu ya 3 entitas juga. Nah, di sini saya akan melakukan demo untuk sistemnya. 뭐가 그리 고민이 많아 머릿속은 무지개 꽃밭 좋아하는 건 재밌는 거 뭐라고 내가 이상해 보여 뭐라고 걱정은 너도요 아니야 아니야 그래 뜻대로 안 될 땐 오히려 좋아 내 패기 안 꺾임 힘들면 잠깐만 ride 뭐 냅둬 튀기 슈 위기가 오면 난 이건 예상 밖 이럴 땐 실눈캐처럼 쉬고서 넘겨 smile 그래 나보고 안 된다고 그래 뒷걸린 just say 값지도 받아 넘긴 덤 난 너냐 for sure 우리부터 freedom yeah 하는 말은 잊지 말고 toast 그래 원하는 바저 반응 choice 절대 끝에 오는 내 모습을 섬겨 그래 뜻대로 안 될 땐 오히려 좋아 내 패기 안 꺾임 힘들면 잠깐만 run하지 너 냅둬 튀기 슈 위기가 오면 난 이건 예상 밖 이럴 땐 실눈캐처럼 쉬고서 넘겨 smile 그래
Yeah, just going every area. Let's go. 그정의 너이미 난 꿈내가 아님. Yeah, 안 되는 일은 이야. So can I kick it? Yeah. So fresh, so clean, salty. 진짜 멋지렇지. 마음은 또 멋대로 버리버리. 왜 그래 볼까? 안 되지 아직. 쏟아질 것 같은 hard energy. Oh, 감당하는 난. So watch me. You got it, we got it. 스친 그 순간이 in my head. 자꾸 선명해져 in my head. 좀 더 닿고 싶어 in my head. 두근두근두근하게 해. 나 온종일 나는 나 지들이 되잖아. 날 봐 있잖아 저기. I can never tell. Nah, ini kita coba melanjutkan demo yang tadi. Tadi kan kita udah sebelumnya tadi saya udah input lewat Thunder ya, Thunder Jason, ya, gitulah. Mana ya? Nah, ini ya, atas nama Putri Andini. Coba kita lihat di sini masuk apa enggak. Masukin pin lagi. Oke. Nah, udah masuk. Nah, berarti kita bisa melakukan input dari situ juga. Jadi, kita bisa melakukan input dari Flutter-nya, dari Com, dari JSON. Sekarang kita coba masukin input ke localhost. Nah, localhost di sini aja. Coba kita mulai dari nih, pendaftaran pasien. Nah, kita tambahkan ini nick-nya. Maaf. Oke. Nah, pasiennya siapa lagi yang disebut? Anwar. Alfat. Oke. Lalu umurnya berapa ya? Fatimah coba ya. Alamatnya dia itu Bekasi Timur. Oke. Udah, kita kirim. Bagaimana? Oh iya, ini banyak nih. Oh iya, iya. Ini kita balik. Coba deh. Nah, ini kita mulai input dari sini ya. Jangan sampai kelebihan. Karena ya sudah diatur 16 digit. Ini yang asal aja sih. Oke, T23. Oke. Ini kita pakai Ridwan. Oke. Masalah aja. Makasih. Oke. Kenapa sih anjir? Lalu. Nah, kalau udah tampil kayak gini berarti udah berhasil. Coba kita masuk jelajahi. Ridwan. Iya nih. Oh ya. Tadi saya nambahin Alfat. Oke. Ini bisa di sini udah masuk. Coba kita update ini. Padahal di Flutter-nya ada fitur refresh gitu ya, tapi di sininya nggak kelihatan. Apa saya salah? Ada? Oh ya, ini dua yang kita tambahin tadi. Alfat dan Ridwan. Oke. Berhasil. Baik, itu saja yang saya dan Mbak Nopi bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.